Terus terang, tiap kali ada tamu yang ingin berbicara tentang ini, saya itu bagaimana begitu perasaannya? Karena menurut hemat kami tidak punya resep istimewa. Kami hanya punya tekad untuk menggerakkan NU Care Ladisnu sehingga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ashabal fadilah para kiai yang terhormat, bapak-bapak, para pengurus Nahdlatul Ulama Wonogiri, baik cabang maupun lembaga atau mungkin ada badan otonom, dan para pengurus MPC-nya baik Suriah maupun Tanfidiyah, yang semuanya pada hari ini menjadi tamu-tamu terhormat kami. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah berhusnuzon pada kami seteman di Kabupaten Cilacap ini. Mudah-mudahan husnuzon panjenengan memberkahi panjenengan piyambak, juga memberkahi kami yang ditamoni di Kabupaten Cilacap ini. Allahumma amin. Seterusnya tertangkap oleh kami bahwa panjenengan ingin berbincang-bincang tentang NU Care Ladisnu. Terus terang, tiap kali ada tamu yang ingin berbicara tentang ini, saya itu bagaimana begitu perasaannya? Karena menurut hemat kami tidak punya resep istimewa. Kami hanya punya tekad untuk menggerakkan NU Care Ladisnu sehingga bermanfaat. Terus terang, justru kami pertama kali itu berguru ke Sragen. Saya masih ingat Pak Srianto waktu itu masih menjadi sekretaris. Saya aturi rawuh ke tempat saya di Kroya. Saya Kroya Pak. Saya aturi rawuh, lalu saya minta beliau menceritakan bagaimana perjalanan pada waktu istilahnya koin, pengumpulan koin di Sragen kok bisa berhasil gitu. Lalu saya teman-teman MPC seluruhnya saya undang, beliau bercerita. Lalu sebelumnya memang ketika ada PKPNU, kami sudah mulai menggerakkan kader-kader yang alumninya, dan kami mencontoh gerakan koin dari Cicurug, Sukabumi. Di Sukabumi itu ada satu desa di pinggir pantai yang belum ada listriknya, belum ada, yang pokoknya yang masih sangat tertinggal lah. Kebetulan ada yang punya ide untuk menggerakkan seluruh masyarakat NU di sana bekerja sama dengan PAMO. Pada waktu itu gerakannya menghitung sekitar seperti kewajiban zakat. Jadi dari hasil penghasilan mereka tiap hari itu diminta dikumpulkan 2,5%-nya. Karena waktu itu petani penggarap itu baru diberi upah 20.000 satu bulan, satu hari, maka diminta 5.000 rupiah. 500 rupiah. 500 rupiah. Satu hari 500 rupiah. Dalam beberapa tahun kemudian sudah bisa memasang listrik sendiri, sudah punya klinik sendiri, sudah punya ambulan, sudah punya macam-macam.
Yang mengesankan saya itu di sana kalau ada warga yang meninggal itu yang bersangkutan yang terkena musibah hampir tidak mengeluarkan apapun. Karena mulai dari tajhizul janazah sampai selamatan 7 hari tahlilan 7 hari itu ditanggung oleh hasil koin ini. Nah, setelah ada itu memang terus terang saya sebagai orang yang dipercaya menjadi rois mengajak teman katib, suriah dan pengurus-pengurus lain untuk berkeliling menyampaikan ini ke seluruh MBC. Dan alhamdulillah mereka mulai punya kesadaran untuk itu. Nah, selanjutnya setelah ini mulai bergerak, yang lebih berperan itu justru tenaga-tenaga administratif, mulai dari para di jajaran sekretariat, terutama para pengurus Lazisnunya. Kami malah tinggal nonton mudahnya saja. Jadi kalau ada orang kesini tanya resepnya apa, bingung ya, apa sih ya wong yang saya kerjakan itu ya apa yang ada saja lah gitu. Hanya memang tiap-tiap kali kami yakinkan kepada teman-teman, pertama prinsip organisasi. Salah satu prinsip organisasi yang diajarkan kepada kami oleh Lazisnu pada waktu itu namanya masih lajnah, belum lembaga. Karena saya termasuk angkatan tua. Tadi saya matur sama Pak Dok, saya masih pernah sowan Mbak Idris Tirtomoyo. Jadi menangi saya itu. Nah, dulu diajari salah satu prinsip organisasi itu kolesial dalam semangat. Katib kami tadi memang sedang sibuk. Salah satu prinsip organisasi yang kami sampaikan ke teman-teman itu apa? Kolesial dalam semangat. Jadi kalau kita punya semangat yang sama menuju ke satu sasaran, insya Allah akan membuahkan hasil yang bisa katakanlah dibanggakan atau dilihat gitulah. Dan nyatanya juga begitu. Dengan adanya kesamaan tekad dari hampir semua warga NU, terutama para pengurusnya di Kabupaten Cilacap ini, oleh orang lain dianggap NU Kabupaten Cilacap berhasil. Jadi yang pertama, tiap-tiap kali mubeng itu kami tawarkan, ayo kita punya kolesial dalam semangat. Semangat kita satu menuju ke satu tujuan. Lalu yang kedua, ya tentu saja karena ini ada kaitannya dengan gerakan infak, maka kami motif-motif sodako itu kami tawarkan. Yang mungkin dianggap menarik bahwa sodako itu ternyata ibadah yang sangat bermanfaat dunia dan akhirat. Tidak hanya akhirat dong. Langge, nyatanya ini tadi saya kebetulan yang jemput teman dari ambulan ya, Mas Hanif koordinator ambulan gitu. Nah, itu kan dunia manfaatnya. Nah kalau akhirat ya wong genah itu pahala gitu. Itu kami tawar-tawarkan betul. Ya semampu kami didalili sending-ding begitu. Nah, mungkin bisa ditangkap oleh teman-teman di bawah sehingga mereka mau bergerak bersama-sama. Jadi sekali lagi tidak punya resep yang khusus kami itu. Hanya mungkin sedang kebetulan sesuai dengan iradat Allah, Kabupaten Cilacap ini ditunjuk oleh Allah untuk bergerak. Nah karena itu ya sekali lagi kadang-kadang bingung juga
apa sehingga teka turakan kayak wong mlaku biasa jane lah. Nggih. Jadi tapi kalau secara teknis memang kita harus ngakui teman-teman di NU Karnazisno ini sudah sangat, menurut saya sangat organisatoris dalam menangani regulasi yang diatur sendiri. Dan saya terus terang tanpa malu-malu kadang-kadang yang memuji mereka di hadapan orang lain gitu. Andainya tidak ada mereka orang seperti saya ya mungkin tidak ada artinya ya, kecuali dianggap orang tua gitu dong. Tapi berkat semangat teman-teman muda yang di sekretariat, yang di kepengurusan Lazisnu, maka jadilah Lazisnu Kabupaten Cilacap sebagaimana yang panjenengan dengar dan panjenengan pirsani. Nah, jadi dalam kesempatan ini yang kami sampaikan yaitu hanya motivasinya itu, idealnya saja. Soal teknis dan segala macam nanti akan diterangkan lebih jauh oleh yang lebih berkompeten daripada saya. Ada saudara Seket, ada Khatib Surya, ada ketua Lazisnunya gitu. Dan mungkin kalau waktunya mencukupi nanti silakan panjenengan kalau memang niatnya ingin seperti saya dulu pada waktu ngaturi Pak Srianto, diberi waktu seluas-luasnya untuk mengajukan pertanyaan. Itu saja dan terima kasih sekali lagi kepada husnuzon panjenengan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.